Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Paula Kredibelia dari kelas semester 4C NPM 1913053772 absen 31. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai kebahasaan. Yang pertama yaitu mengenai konsep kebahasaan. Nah, konsep kebahasaan itu ada 3. Yang pertama, hakikat bahasa. Bahasa sendiri itu merupakan suatu sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbiter, digunakan masyarakat untuk berkomunikasi sebagai suatu sistem bahasa, terbentuk oleh suatu aturan, kaidah, atau pola-pola tertentu. Kemudian ada ciri-ciri hakikat bahasa, yaitu yang pertama, bahasa sebagai sebuah sistem. Kedua, bahasa berwujud lambang. Ketiga, bahasa itu berupa bunyi. Keempat, bahasa itu bersifat arbiter dan konvensional. Yang kelima, yaitu bahasa itu bermakna dan bersifat universal. Kemudian yang kedua itu ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa itu merupakan yang terutama. Kemudian artinya yaitu sebagai alat untuk bekerja sama atau berkomunikasi di dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk berkomunikasi sebenarnya juga dapat digunakan cara lain. Misalnya dengan isyarat, lambang, gambar, atau kode tertentu. Namun, dengan adanya bahasa komunikasi dapat berlangsung lebih baik dan lebih sempurna. Kemudian, bahasa Indonesia itu sendiri mempunyai kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi di negara atau negara Indonesia di tengah-tengah berbagai macam bahasa daerah yang ada di negara Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia itu juga mempunyai beberapa fungsi. 1. Sebagai alat untuk menjalankan administrasi negara. 2. Sebagai alat nomor 1 berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. 3. Sebagai media untuk menampung kebudayaan nasional. Kemudian yang ketiga ada ragam bahasa. Setiap bahasa itu pasti mempunyai ketepatan atau kesamaan dalam hal tata bunyi, tata bentuk, dan yang lainnya. Kemudian semua itu dikarenakan berbagai faktor yang terdapat di dalam masyarakat seperti faktor usia, faktor pendidikan, faktor agama, profesi, dan latar belakang budaya daerah. Maka bahasa itu menjadi tidak seragam. Kemudian, keberagaman bahasa tersebut juga terjadi di dalam bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa ini terkadang itu menyesuaikan dengan keadaan atau bidang-bidang tertentu. Contohnya itu seperti ketika berbicara dalam lingkungan ilmu fisika, maka akan ditemukan kata-kata yang jarang sekali didengar, seperti destruksi, interferensi, dan lain sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa Indonesia itu adalah variasi kata-kata berdasarkan pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Kemudian ada macam-macam ragam bahasa Indonesia. Nah, macam-macam tersebut dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, berdasarkan media. Yang kedua, berdasarkan standar. Yang ketiga, berdasarkan cara pandang penutur. Dan yang keempat, berdasarkan topik pembicaraannya.
Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai unsur-unsur kebahasaan. Nah, unsur-unsur kebahasaan ini ada beberapa. Satu, fonologi. Fonologi itu merupakan ilmu yang mempelajari dan membicarakan tentang runtutan bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia beserta fungsinya. Kemudian cabang fonologi itu ada dua. Yang pertama yaitu fonetik dan yang kedua yaitu fonemik. Fonetik sendiri itu merupakan cabang studi fonologi yang mempelajari mengenai ujaran atau bahasa yang dipakai dalam tutur tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna atau yang melibatkan analisis ilmu fisika, anatomi, dan psikologi. Kemudian fonemik sendiri itu merupakan cabang studi fonologi yang menyelidiki dan mempelajari sistem fonem suatu bahasa dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Kemudian, dari dua definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa fonetik kita mempelajari segala macam bunyi yang dapat dihasilkan oleh alat ucap serta bagaimana tiap bunyi itu dilaksanakan. Maka, dalam fonemik kita itu mempelajari dan menyelidiki kemudian atau kemungkinan-kemungkinan bunyi bahasa yang manakah dapat mempunyai fungsi untuk membedakan arti. Setelah fonologi, selanjutnya yaitu ada morfologi. Nah, morfologi itu merupakan ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi dan makna perubahannya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa morfologi itu merupakan ilmu yang mempelajari seluk-beluk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk tersebut, baik dalam fungsi gramatik atau arti kata berdasarkan konteks penggunaan maupun fungsi semantik atau arti kata berdasarkan makna leksikal atau berdasarkan kamus. Secara umum, morfologi itu terbagi ke dalam dua bidang, yakni telaah infleksi dan telaah pembentukan kata. Morfologi infleksional itu membahas berbagai bentuk leksem. Sedangkan pembentukan kata itu membahas leksem-leksem baru dari basis tertentu. Setelah morfologi, selanjutnya yaitu ada sintaksis atau kalimat. Sintaksis itu merupakan cabang dari tata bahasa yang mempelajari hubungan kata atau kelompok kata dalam kalimat yang menerangkan hubungan yang sedang terjadi. Objek kajian dari sintaksis itu ada 4. 1. Frasa, 2. klausa, 3. kalimat, dan 4. wacana. Setelah sintaksis, selanjutnya itu ada semantik. Semantik merupakan ilmu linguistik yang mempelajari makna arti dalam bahasa sebagai alat komunikasi verbal. Kemudian, jenis-jenis semantik itu ada semantik behavioris, semantik deskriptif, semantik generatif, semantik gramatikal, leksikal, historis, semantik logika, dan semantik struktural. Kemudian terdapat 3 unsur semantik, yaitu 1. Tanda dan simbol, 2. Hubungan leksikal dan referensial, dan yang ketiga yaitu penanaman. Setelah semantik, yang terakhir yaitu ada kosakata. Kata itu merupakan unsur yang paling penting di dalam bahasa. Melalui kata, seseorang itu dapat mengungkapkan seluruh ekspresinya dan isi hatinya. Kemudian, setiap kata itu mengandung konsep
dan makna, serta peran di dalam pelaksanaan bahasa. Konsep dan peran yang dimiliki itu tergantung dari jenis, fungsi, tujuan, serta makna kata-kata itu sendiri, serta penggunaannya di dalam kalimat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.